Dengan alasan apa itu Bang? Kalau Danu masuk ke TKP, ya memang karena menurut ceritanya Danu kan pagi-pagi disuruh standby untuk menjaga TKP oleh Yoris dan keluarga. Danu standby di SMA. Nah, setelah ada seseorang yang masuk ke TKP, Danu langsung menghampiri. Sempat foto juga Danu, foto oknumnya dan menghampiri beliau gitu. Dan oknum ini juga yang membuka pintu pakai kunci yang beliau bawa gitu. Jadi itu semua sudah disampaikan Danu dalam pernyataan BAP, tinggal nanti kita serahkan kepada kepolisian saja gitu untuk diusut tuntas. Bang berarti. Jadi pada waktu itu datanglah Mr. X ini yang menjadi banpol karena dia mempunyai tugas untuk menguras bak mandi, hanya menguras bak mandi. Dan itu pun yang saya tahu di TKP pada tanggal 18 itu semuanya sudah beres diproses diidentifikasi. Dalam tayangan videonya yang berjudul Ada Apa Dengan Banpol, Indra Zainal yang juga Kades Jalan Cagak mengatakan bahwa sang Banpol mempunyai tugas untuk menguras bak mandi, seperti cuplikan video ini. Jadi pada waktu itu datanglah Mr. X ini yang menjadi banpol karena dia mempunyai tugas untuk menguras bak mandi, hanya menguras bak mandi. Dengan narasi ini tentu kita balik bertanya, siapa yang menugaskan? Ada surat tugasnya atau tidak? Resmi atau tak resmi? Kades Jalan Cagak yang juga sebelumnya berprofesi sebagai praktisi hukum mestinya tahu tupoksi dari orang yang disebut banpol tersebut. Profesi banpol secara resmi hanya melekat pada Satpol PP karena diatur oleh undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan Menteri Dalam Negeri. Artinya secara resmi banpol hanya ada di bawah Kemendagri dan lebih tenar disebut dengan Satpol PP. Di kepolisian saya belum menemukan acuan undang-undang mengenai banpol Polri. Yang ada hanyalah Senkom Mitra Polri yang berakar pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Tapi Kades Jalan Cagak mengatakan Perasa mempunyai tugas. Arti dari frasa ini, banpol itu tentulah ditugaskan. Ada yang memberikan tugas. Kalau ada yang memberikan tugas, berarti instruksi yang dilakukan tentulah dipastikan ilegal. Kemudian, tugas menguras bak mandi, apa relevansinya dengan penanganan perkara pidana? Tentu saja tidak ada sama sekali. Kemudian kalimat Kades berikutnya, yang saya tahu di TKP, pada tanggal 18 itu semuanya sudah beres diproses diidentifikasi. Dan itu pun yang saya tahu di TKP pada tanggal 18 itu semuanya sudah beres diproses diidentifikasi. Beliau lupa, padahal kejadian olah TKP belum lama, masih hitungan bulan. Setidaknya ada 4 kali olah TKP setelah kejadian pembunuhan itu. Olah TKP pertama tanggal 18 Agustus. Hingga malam hari, polisi masih lakukan olah TKP di lokasi pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat. Keduanya ditemukan di dalam bagasi mobil yang diparkir di halaman rumah. Olah TKP kedua tanggal 30 Agustus. Sebelumnya pada 30 Agustus, polisi kembali menggelar olah tempat kejadian perkara sebagai lanjutan penyidikan kasus tewasnya ibu dan anak di Subang. Olah TKP lanjutan ini digelar di rumah korban. Sejumlah saksi yang merupakan anggota keluarga korban dihadirkan untuk mengklarifikasi hasil temuan polisi. Olah TKP ketiga tanggal 15 September pagi. Olah TKP keempat tanggal 15 September sore.
Dan Banpol itu sengaja masuk di sela-sela 4 kejadian olah TKP tersebut. Artinya ini ada dugaan obstruction of justice. Perbuatan yang diduga bisa merusak barang bukti. Mengapa berpotensi merusak jejak perkara pidana? Karena kejadian itu menyebabkan ditemukannya puntung rokok Danu, sidik jari Danu, yang membuat proses penyidikan menjadi sulit, terutama dalam menemukan alat bukti petunjuk. Dan pernyataan hanya mengulas Pak Bandi justru bertentangan dengan pernyataan pengacara saksi Danu yang mengatakan Banpol itu membawa kunci sendiri. SMA, nah setelah ada seseorang yang masuk ke TKP, Danu langsung menghampiri. Sempat foto juga Danu, foto oknumnya dan menghampiri beliau gitu. Dan oknum ini juga yang membuka pintu pakai kunci yang beliau bawa gitu. Dari mana kunci ini dia peroleh? Jika kunci tersebut saat itu dalam proses penyitaan, penggunaan kunci harus sesuai dengan ketentuan undang-undang. Sedangkan pernyataan kuasa hukum Danu sudah didasarkan pada hasil BAP Danu. Dan BAP Danu sudah memenuhi landasan hukum dan bukan lagi katanya-katanya karena sudah pro justisia.